Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, jumpa lagi di pembelajaran Al-Islam. Kali ini kita memasuki bab 3, yaitu tentang perilaku terpuji. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, nah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak menyimak video, boleh anak-anak persiapkan buku paket Al-Islamnya ya. Nanti boleh sambil dibuka di bab 3 tentang perilaku terpuji. Nah, di dalam perilaku terpuji ada 3 materi yang ingin Pak Eko sampaikan. Yang pertama adalah senang menuntut ilmu. Coba anak-anak amati gambarnya di situ ya. Di situ juga sudah Pak Eko cantumkan hukum menuntut ilmu, ada dalilnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Karena wajib maka anak-anak harus ya, tidak boleh tidak, harus menuntut ilmu. Semangat, senang. Coba anak-anak amati gambar itu. Ya, mereka aja ini mau berangkat sekolah, mau belajar, mau menuntut ilmu harus bersusah payah melewati jembatan yang rusak mau roboh. Itu seandainya jatuh itu sudah hanyut ke sungai ya kan, bertaruh nyawa. Tapi kalau anak-anak di sini kan lebih mudah. Belajarnya mudah, bisa dari rumah, ya kan? Maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, ya. Harus semangat, harus tetap bersyukur, enggak seperti yang ada di dalam gambar ini. Berikutnya, adab-adab menuntut ilmu. Ternyata untuk menuntut ilmu itu ada adabnya, ya anak-anak, ada aturannya, ya. Apa aja adabnya? Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Jadi harus diniatkan karena Allah. Enggak boleh belajar tujuannya agar menjadi orang yang pintar kemudian menjadi yang sombong, enggak boleh ya, harus karena Allah, karena ibadah. Nah, ya. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, bisa mengikat ilmu dengan tulisan. Kenapa harus diikat dengan tulisan Pak Eko? Dicatat gitu ya. Ya karena bisa digunakan di lain waktu, lain kesempatan, mau mengulang misalnya, agar tidak lupa. Kemudian yang keempat, sabar. Kenapa harus bersabar? Ya karena menuntut ilmu itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Harus meluangkan waktu, tenaga, pikiran gitu kan. Harus mau capek gitu ya, memang harus seperti itu. Harus bersabar, enggak boleh mengeluh, putus asa, nyerah, ya enggak boleh. Yang terakhir adalah rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah manfaat menuntut ilmu. Nah, apa sih manfaat menuntut ilmu? Apa aja yang akan anak-anak peroleh jika gemar menuntut ilmu? Setidaknya ada 3 di situ ya. Yang pertama akan ditinggikan derajatnya. Itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan menuntut ilmu, dimuliakan jadi orang yang terhormat, mulia, itu kan seneng, ya enggak? Oke, yang kedua, dimudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya dalam menuntut ilmu, ya kan, maka Allah akan permudahkan jalannya ke surga. Apa hubungannya menuntut ilmu dengan surga? Ya untuk bisa masuk surga itu butuh ilmu, ya anak-anak. Oke, yang ketiga, agar tidak dimurkai Allah. Ya jelas kalau nanti anak-anak nggak menuntut ilmu, jadi anak yang tidak pinter,
Akhirnya nanti Allah murkai, nggak tahu harus beribadah dengan benar, ya kan? Beribadah itu juga butuh ilmu, maka harus tetap semangat menuntut ilmu. Berikutnya adalah yang kedua, berpikir positif. Nah, perilaku terpuji yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif bisa disamakan dengan husnudon. Apa itu husnudon? Berprasangka baik. Kalau lawan dari husnudon adalah suudon, berprasangka buruk. Jangan kebalik ya antara husnudon dan suudon. Hikmah berpikir positif ada 6. Yang pertama, menjadikan hidup tenang dan damai. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga, cinta kepada Allah. Yang keempat, semangat melakukan kebaikan. Ya, yang kelima, sabar dan tawakal. Yang terakhir, tidak mudah putus asa. Itu hikmah yang diperoleh bagi orang-orang yang selalu berpikir positif. Anak-anak juga harus berpikir positif ya, biar semangat selalu dalam melakukan kebaikan. Jadi apapun yang sudah Allah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Nggak boleh mengeluh dan menyalahkan siapapun. Harus selalu positive thinking gitu ya, berbaik sangka. Selanjutnya yang ketiga, perilaku terpuji yang ketiga di sini ada berwawasan luas. Apa sih berwawasan luas itu? Yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni serta bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Nah, jadi ada hubungannya antara menuntut ilmu, berpikir positif sama berwawasan luas. Kalau ilmunya sudah banyak, ilmunya yang didapat sudah meningkat, akan menjadikan pengalamannya juga semakin banyak. Kalau ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya sudah banyak, maka wawasan kita otomatis juga akan meningkat, nggak kuper gitu ya. Maka anak-anak harus selalu rajin belajar. Nah, itu tadi penjelasan singkat Pak Eko. Di akhir Pak Eko jelaskan ini terakhir ya, hikmah berwawasan luas. Ada 3. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik. Jadi kalau anak-anak menghadapi sebuah persoalan, kalau sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, kan akhirnya bisa mencari solusi terbaik. Ya kan? Gimana mau mencari solusi kalau nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman? Kan susah. Nah, ini jadi kalau yang berwawasan luas maka akan bisa menyelesaikan masalah dengan solusi terbaik. Yang kedua, bisa membantu orang lain dengan pengetahuannya. Yang ketiga, sukses dunia dan akhirat. Amin ya. Nah, itu tadi ya anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan berkaitan dengan materi perilaku terpuji di bab 3 ini. Ada senang menuntut ilmu, berpikir positif, dan berwawasan luas. Oke anak-anak, tetap selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan sering mengeluh ya, harus semangat belajarnya walaupun daring ya. Tetap jaga kesehatan. Pak Eko akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.